Kan nggak masuk akal gitu. Apa hubungannya mengubah tanda tangan dengan mengubah nasib itu hubungannya atau apa? Apakah tanda tangan bisa mengubah nasib? Memang kalau kita ingin mengubah nasib, memperbaiki nasib, mengubah nasib buruk menjadi nasib baik, menjadi penuh keberuntungan. Kadang-kadang diperlukan anchor, diperlukan sesuatu yang bisa membuat apa yang kita inginkan itu menjadi tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi kita sedang mensugesti diri kita sendiri, ya, menanamkan sugesti yang kuat-kuat dalam diri kita, dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga nanti itu menjadi sesuatu yang otomatis dan itu benar-benar bisa terbukti. Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa yang berbahagia, kembali saya akan melanjutkan podcast saya tentang mengubah nasib, ya, mengubah nasib buruk, kegagalan menjadi keberhasilan, menjadi nasib yang penuh keberuntungan. Nah, dalam podcast saya sebelumnya ada satu hal yang belum saya ungkapkan di situ, yaitu kaitannya dengan mengubah tanda tangan. Ya, nah, nanti saya akan jelaskan kenapa mengubah tanda tangan itu juga bisa mengubah keberuntungan, termasuk mengubah nama, itu juga bisa mengubah keberuntungan, dan saya sudah membuktikannya. Ceritanya begini, waktu itu ketika ada teman yang minta tanda tangan ke saya, itu dia mengatakan, "Loh Pak, kalau tanda tangan Bapak seperti ini, satu, Bapak akan cenderung boros, kedua, Bapak akan cenderung nasibnya tidak akan meningkat, tidak akan ada peningkatan, bahkan bisa jadi akan menurun." Itu. Nah, saya tanya, "Loh kok bisa?" "Iya Pak, kalau tanda tangan seperti ini, itu begini." Nah, itu dijelaskan sama teman saya yang minta tanda tangan ke saya. Itu teman kantor ya. Awalnya saya nggak begitu percaya dengan ya nasihat teman itu. Kan nggak masuk akal gitu. Apa hubungannya mengubah tanda tangan dengan mengubah nasib itu hubungannya atau apa? Apakah tanda tangan bisa mengubah nasib? Nah, waktu itu pikiran saya seperti itu. Tapi karena itu kan nasihat teman, jadi saya terima dengan baik aja gitu loh. Nah, terus setiap kali saya mau tanda tangan, akhirnya saya ubah bener tuh tanda tangannya. Saya rubah, yang katanya tadi bikin boros, kalau begini nanti bikin boros, saya rubah. Kalau belakangnya begini nanti akan membuat karir atau peruntungannya nggak membaik, nah itu saya rubah. Jadi sesuai dengan nasihat, harusnya begini kalau tanda tangan tuh Pak. Depannya begini, tengah begini, belakang begini. Nah itu dikasih tahu sama teman saya. Oh oke, dari situ akhirnya saya rubah kan. Gitu loh, tanda tangan saya. Kemudian saya mulai mencoba untuk memahami logikanya di mana gitu loh. Rubah tanda tangan kok bisa mengubah nasib, memperbaiki uh, keberuntungan, saya bilang itu. Nah, setelah saya jalani itu terus, ternyata karena saya kan hampir tiap hari itu menandatangani dokumen, hampir setiap hari. Nah, saya kemudian mengambil maknanya itu, bahwa ketika saya menandatangani itu saya diingatkan, oh bahwa saya ini sedang dalam usaha untuk mengubah nasib. Gitu. Jadi tanda tangan saya diingatkan lagi. Ketika saya tanda tangan, saya diingatkan lagi, gitu loh, bahwa saya sedang memperbaiki atau meningkatkan, eh, sedang mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, gitu. Nah, itu semakin sering tanda tangan, saya semakin sering diingatkan. Akhirnya itu tertanam dalam bahwa saya ingin berhasil, saya ingin sukses. Nah, itu selalu diingatkan, hampir tiap hari itu diingatkan, dan itu akhirnya tertanam dalam pikiran bawah sadar saya bahwa itu saya harus sukses, saya harus berhasil. Itu melalui tanda tangan itu saya diingatkan gitu. Jadi menurut saya kemudian saya
logikanya di situ bahwa kita itu butuh media, sarana, atau tindakan apapun yang membuat kita itu selalu diingatkan, menanamkan, kemudian itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Dan ketika itu dalam pikiran bawah sadar kita itu tertanam kata-kata sukses, berhasil, saya sedang berusaha, sedang memperbaiki diri. Nah itu terus, itu bukan tidak mungkin itu kemudian menjadi terbukti berhasil gitu loh. Jadi dalam ilmu hipnosis itu ada yang disebut dengan anchor, anchor, anchor itu jangkar, jangkar. Ketika itu kapal itu jangkarnya ditancapkan itu kan kapal itu nggak akan kemana-mana. Jadi kuat. Nah itu anchor itu untuk menanamkan sugesti ke dalam pikiran kita, ke pikiran bawah sadar kita. Nah itu, jadi kita butuh anchor untuk menanamkan sugesti dalam pikiran bawah sadar kita, supaya nanti keberhasilan itu menjadi nyata. Ketika itu dalam pikiran bawah sadar kita itu ditanamkan kata-kata berhasil, kata-kata saya sedang menuju kepada keberhasilan, saya sedang meningkatkan keberuntungan, memperbaiki nasib, kayak gitu. Itu nanti terus itu menimbulkan semangat dan itu benar-benar bisa terrealisasi. Itu. Jadi itu pola pikirnya seperti itu. Kenapa sih? Setelah saya belajar hipnosis, saya jadi, oh, berarti tanda tangan itu hanya menjadi media. Menurut saya seperti itu, menjadi media itu sebagai anchor ya, sebagai anchor, sebagai apa tadi jangkar untuk menanamkan dalam pikiran bawah sadar kita bahwa kita sedang berusaha untuk bangkit, berusaha untuk lebih baik, untuk berhasil itu. Dan itu memang akhirnya menjadi media sehari-hari yang sarana sehari-hari yang selalu kita lakukan. Nah, nanti kira-kira apa yang jadi anchor kita untuk yang cocok untuk kita itu apa? Bisa tanda tangan, bahkan bisa nomor HP, ya. Nomor HP, wah ini nomor HP-nya kok tidak membawa keberuntungan, saya ganti ke nomor HP yang belakangnya kata 888 atau 57 gitu ya. Nah, 357 misalnya gitu kan. Buka maju ya gitu. Nah, itu ketika itu kan tiap hari hampir kita itu setiap hari itu kan pegang HP. Mungkin kita juga seringkali melihat nomor HP kita berapa. Jadi, oh itu memotivasi kita. Kemudian itu kita yakini dan itu mengingatkan kita terus bahwa kita sedang ingin maju, misalnya kayak gitu. Dan itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita ya memang bisa saja itu menjadi terrealisasi, terbukti. Gitu ya. Jadi bisa itu sarananya itu bisa melalui tanda tangan atau melalui mengubah tanda tangan atau mengubah nomor HP, bahkan termasuk mengubah nama. Mengubah nama itu bisa mengubah nasib, mengubah keberuntungan, dan itu sudah terbukti. Saya sudah membuktikan. Ketika saya namanya dulu tidak pakai Stanley, hanya ST Sutrisno gitu, dan ketika saya rubah, saya ganti nama yang lebih keren, Stanley Sutrisno gitu, dan itu terbukti. Gitu. Karena dan itu kita itu tertanam dalam pikiran itu. Dengan nama ini saya yakin saya lebih sukses dan itu terbukti, gitu loh. Sama, saya punya tetangga juga kayak gitu. Sakit-sakitan, kemudian sama Mbah Dukun, ganti namanya, sembuh. Itu. Nah, itu mungkin secara hipnosis itu alam bawah sadar itu ya tertanam dalam alam bawah sadar, dan itu akhirnya yang terjadi adalah yang alam bawah sadar itu, pikiran bawah sadar itu benar-benar bisa terbukti. Nanti mungkin Anda juga perlu media, mungkin perlu tindakan, action, sarana untuk pengingat.
untuk ditanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda sedang ingin mengubah nasib, sedang berusaha mengubah nasib. Itu apa yang akan Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Itu perlu. Supaya selalu diingatkan, dan kita itu sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Itu nanti akan terbukti. Apakah melalui mengubah tanda tangan, tapi harus hati-hati juga kan kalau tanda tangannya dirubah nanti gimana. Jangan terlalu berubah juga. Itu mungkin juga mau mengubah nomor handphone atau mengubah nama, mana Anda yang atau mungkin bisa juga ya melalui doa. Jadi setiap kali ini doa, setiap kali doa. Bahkan termasuk misalnya Anda sedang ingin sembuh dari penyakit. Nah, kadang-kadang semangat kan. Nah, semangat nanti turun lagi semangatnya. Nah, ketika semangatnya turun, ketika timbul kekhawatiran, ketika Anda punya anchor, ya, punya jangkar itu, kata-kata yang bisa membangkitkan, itu pakai aja itu. Entah mungkin uh, punya doa-doa khusus misalnya gitu, pendek aja, atau mungkin cukup apa, tarik napas. Nah, itu tarik napas dalam-dalam, terus nyebut, kata orang Jawa bilang nyebut, itu bisa saja. Ya, jadi memang kalau kita ingin mengubah nasib, memperbaiki nasib, mengubah nasib buruk menjadi nasib baik, menjadi penuh keberuntungan. Kadang-kadang diperlukan anchor, diperlukan sesuatu yang bisa membuat apa yang kita inginkan itu menjadi tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi kita sedang mensugesti diri kita sendiri, ya, menanamkan sugesti yang kuat-kuat dalam diri kita, dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga nanti itu menjadi sesuatu yang otomatis dan itu benar-benar bisa terbukti. Nah, dalam ini saya sudah membuktikan melalui mengubah tanda tangan itu. Jadi silakan Anda mempertimbangkan untuk apa yang akan Anda lakukan. Anda butuh media atau action atau kegiatan atau apapun yang diperlukan untuk menanamkan sugesti, dan itu semakin terutama yang sering kita lakukan. Nah, ketika itu sering kita lakukan dan itu benar-benar sugesti itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, maka bukan tidak mungkin dan itu sudah terbukti saya melakukan itu, dan itu sudah terbukti bisa mengubah nasib, ya, memperbaiki atau meningkatkan keberuntungan. Mengubah yang gagal-gagal, selalu gagal itu kemudian bisa berubah menjadi keberhasilan seperti apa yang kita inginkan, menjadi lebih baik. Dan itu hanya media, yaitu hanya sebagian kecil aja. Jadi dari banyak tahapan untuk mengubah keberhasilan itu, mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan itu, ada beberapa aspek atau beberapa tahapan yang perlu dilakukan, dan ini mengubah tanda tangan, mengubah nama, itu hanya salah satu media, ya, dalam rangka menanamkan sugesti dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau kembali lagi ditanya apakah tanda tangan bisa mengubah nasib, ya bukan tanda tangannya itu menurut saya, tapi sugestinya itu. Oke, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat dari podcast saya ini. Untuk Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload konten-konten saya yang baru. Bagi Anda yang belum subscribe, persilakan untuk subscribe. Dan kalau ini podcast ini
menurut Anda perlu di-share ke orang lain yang Anda sayangi, yang perlu mendapat manfaat dari podcast saya ini, silakan di-share. Dan jangan lupa like juga. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast saya yang lainnya. Terima kasih.